وعلى آله وأصحابه نبي الأمي وحدكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء يرفعها ثم تكون خلافة على منهج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء يرفعها ثم تكون ملكا عظا فيكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء يرفعها ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء يرفعها ثم تكون خلافة على منهج النبوة ثم berkata Amr bin Qabisari Sadri wa Yasram Hudatan bisa jawab kali Wabizil Ilman Warujuni Rahman Birahmat. Alhamdulillah teman-teman kita bisa berjumpa lagi dalam cara ngaji buku yang diselenggarakan oleh Anabi Media. Pada kesempatan sore ini kebetulan di tempat saya sedang hujan lebat dengan petir yang menyala-nyala menggelegar. Kita akan coba membahas kembali pembahasan buku yang sangat luar biasa ini, buku The Automatics of Exploration, karya dari Giancarlo Casale. Ini adalah buku yang diadaptasi dari riset PhD, riset disertasi dari Casale di Harvard University. Sebelum membahas tentang apa sih yang akan kita ulas ya dari bab kedua ini ya. Sore ini akan membahas bab kedua, Ibrahim Pasha and the Age of Recognition. Ibrahim Pasha dan zaman atau masa pengintaian 1520 dan 15 sampai hingga 1536. Saya kembali baca buku ini sebelum mengisi, dan satu hal yang memang kembali membuat saya tergelitik. Kenapa sih kita harus membahas buku ini? Ini juga pertanyaan saya tadi ketika membaca. Kenapa harus baca buku ini? Paling tidak bagi orang Indonesia, kenapa kita harus membaca buku ini? Ini untuk memfollow up ya, mengikuti ya arus atau daya tarik ya berkembangnya memang masalah sejarah Turki Utsmani ini di benak orang Indonesia akhir-akhir ini dewasa ini. Kita tidak bisa memungkiri bahwasanya sudah banyak orang Indonesia yang banyak sekali tertarik dengan sejarah khilafah Turki Utsmani, baik itu mereka tertarik melalui buku-buku, pembahasan maupun lain sebagainya. Kemudian hal yang lain adalah bahwasanya seperti yang saya bilang ini mengikuti arus yang ada. Paling tidak saya melihat dari pembahasan tentang Turki Utsmani di Indonesia atau dalam benak orang-orang Indonesia ada dua hal yang jadi daya tarik. Pertama, memang orang Indonesia itu sendiri tertarik dengan khilafah Turki Utsmani karena memang sejarahnya itu sendiri, sejarah perkembangan dinamika dan pasang surut dari Turki Utsmani itu sendiri. Misalnya adalah kita bisa melihat di toko buku itu kan beredar buku karya Dr. Ali Muhammad As-Salabi yang telah diterjemahkan Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah. Tidak ada kata Turki di sini memang karena memang itu Utsmaniyah, bukan Turki. Tapi kita saat ini ya lebih familiar dengan sebutan Turki. Buku ini ya, buku Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah. Di sini memang dijelaskan tentang bagaimana dola Utsmaniyah, dola orang Turki dan sebagainya, dinamika dan lain. Tapi memang kalau boleh dibilang bahwasanya benar buku sejarah ya yang bernafaskan dakwah. Jadi memang banyak hal pesan-pesan moral dan juga hikmah sejarah yang disisipkan di sana yang memang penulis menginginkan untuk mengajarkan nilai-nilai tersebut dalam pembahasan Turki Utsmani. Bangkitnya kenapa, runtuhnya kenapa, nanti ada kaitannya dengan keteguhan dan ketertarikan para sultan atau khalifah dengan Islam.
Kalau di secara garis umum bisa dibilang bahwasanya Khilafatul Utsmaniyah itu bangkit ketika memang sultan atau khalifahnya mengikat diri mereka dan pemerintah mereka dengan Islam secara teguh, dan runtuh dan bubar ketika memang jauh dari Islam. Ada hal yang tidak dibahas dalam buku tersebut, justru memang nanti kita akan enak membahas dari buku The Ottoman Exploration, termasuk dalam perinciannya. Dalam buku As-Solabi ini, Salim II, Sulaiman I, ya, Sulaiman I yang akan kita bahas pada sore ini, itu sangat dominan dan sangat diagungkan dalam masa pemerintahannya. Tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwasanya di masa Sulaiman I ini, kalau kita lihat ya, memang dikatakan sebagai masa puncak kejayaan Utsmani, Daulah Utsmani ya, yang dikatakan sebagai Sulaiman Agung, bukan Sulaiman Al-Qanuni. Beberapa buku yang pernah saya baca, tidak hanya Al-Syarabi, ada juga buku-buku di perkuliahan mengatakan bahwasanya itu masa puncak kemasan Utsmani. Hanya saja barangkali ya, saya katakan tidak memperjelas bahwasanya di masa Sulaiman ini justru kepemimpinan dia itu sangat lemah, dalam artian intervensi orang-orang di sekitarnya, orang-orang pihak-pihak yang berada di sisinya itu sangat kuat. Kekuasaan mereka sangat dominan dalam pemerintahannya, dan mereka yang akhirnya yang menggerakkan roda pemerintahan atau kebijakan-kebijakan pemerintahan. Di antaranya memang ada Ibrahim Pasha sebagai Wazir Agung masa Sulaiman Al-Qanuni, gitu. Dan juga nanti ada istri-istrinya ya, termasuk harim istrinya, dan tidak bermaksud apologi. Kita akan bisa melihat misalnya dalam serial film Turki yang di Antv pernah ditayangkan, apa ya judulnya, apa Mas Adi, saya lupa. Sulaiman the Magnificent. Lupa. Itu kayak pencinta film ya, seperti itu ya. Kagak. Itulah saya judulnya lupa. Tapi kalau kita search tentang Sulaiman Al-Qanuni, Ibrahim Pasha, pasti yang keluar muka-muka artisnya dari film tersebut. Jadi memang ada sifat dinamis manusiawi dalam masa-masa tersebut. Bahkan cenderung bahwasanya wazirnya atau istrinya yang sangat dominan mempengaruhi kebijakan pemerintahan Utsmani. Makanya dalam buku ini nanti akan dijelaskan justru soal Ibrahim Pasha-nya, bukan soal Sulaiman Al-Qanuni-nya. Berikutnya adalah ketertarikan orang Indonesia terhadap Turki Utsmani nanti akan berkaitan dengan masalah sejauh apa hubungan antara Turki Utsmani dengan Nusantara atau dengan Indonesia atau dengan apa yang disebut dengan Indonesia di masa lalu. Dan ini juga ada beberapa buku, misalnya saya ada 2 buku di depan saya nih, di antara buku yang lain. Ada 3 lah yang menjelaskan tentang itu. Bukunya Hitai, Turki Utsmani Indonesia, Relasi dan Korespondensi Berdasarkan Dokumen Turki Utsmani. Ini orang Turki yang buat. Ini yang orang Indonesia yang buat. Pertama adalah bukunya Baikuni Asli, Relasi Kerajaan Aceh Darussalam dan Kerajaan Utsmani. Ini buku yang ditulis oleh Baikuni Asli sebagai tesisnya di Universitas Ankara. Saya kenal dan saya beberapa kali ngobrol dengan beliau. Dan ini ada juga buku Deden Hardiansyah, Jejak Kehidupan Turki Utsmani di Nusantara. Ada beberapa hal memang harus kita beri catatan. Kehadiran buku ini sebenarnya menandakan ada ketertarikan orang-orang Indonesia untuk mengaitkan Utsmani, gitu kan, Utsmani dengan Nusantara atau dengan Indonesia masa lalu. Tetapi ini juga catatan bagi saya bahwasanya catatan yang saya beri ketika saya membaca buku ini ya, The Ottoman of Exploration. Catatannya adalah bahwasanya bukan Sulaiman I atau Al-Qanuni yang paling berpengaruh dalam membangun hubungan antara Utsmani dengan Nusantara. Justru para wazirnya, para menterinya, wazir itu menteri ya, Muawin gitu. Ya para Muawinnya gitu. Tadi sepertinya tadi
terlalu mellow bapaknya gitu yang dan Dream ya. Celah-celah akhirnya orang-orang sekitarnya untuk kemudian berikutnya pembahasan tentang hubungan antara Utsmani dengan Nusantara itu kan berawal dari Utsmani dan Aceh gitu. Dan biasanya membahas tentang Utsmani Aceh itu dimulai ketika masa justru setelah Ibrahim Pasha, masa ketika tahun 1564 masih di masa Sulaiman I gitu, masih di masa Sulaiman Al-Qanuni, justru ketika Ibrahim Pasha-nya sudah wafat, sudah meninggal. Nanti jelaskan sedikit Ibrahim Pasha itu meninggal atau wafat karena tadi dihukum mati oleh Sulaiman Al-Qanuni. Nah, berarti kan artinya bahwasannya tidak ada penjelasan, belum dikasih penjelasan dalam buku-buku ini soal bagaimana sih ya, sepak tentang Turki Utsmani ya, Daulah Utsmani ini dalam membangun visi politiknya, target-targetnya,